Halo sahabat wirausaha, selamat bergabung di program Bootcamp Transformasi Menuju Bisnis Lestari yang diselenggarakan oleh UNDP dan Essex. Sebagai fasilitator pendamping UMKM, satu fakta yang membuat saya sedih gitu adalah ketika melihat data tentang tingkat pertumbuhan rata-rata usaha mikro di Indonesia, yaitu hanya 4,15% per tahun, padahal pertumbuhan aktivitas ekonomi tumbuhnya 5,4% per tahun. Bagaimana ya supaya usaha mikro juga bisa bertumbuh dengan lebih cepat? Bagaimana juga transformasi menjadi bisnis lestari ini bisa mendukung pertumbuhan tersebut? Kalau laporan masalah yang pernah saya terima, salah satu kendala usaha mikro terletak pada konsistensi standar mutunya yang membuat omset jadi sulit untuk ditingkatkan. Maksudnya tuh begini loh, ketika konsumen pesan 5-10 unit, wah rasa dan kualitasnya sangat baik. Namun ketika pesanannya naik jadi 100, rasa dan fitur mutu lainnya mulai beda, mulai tidak sebaik dulu. Akhirnya konsumen pun mulailah kecewa dan untuk beli lagi mulai merasa khawatir. Intinya, kalau produk kita kurang laku dengan tingkat pembelian ulang yang masih rendah, misalnya nih dari 10 konsumen cuma 1 atau 2 yang beli lagi. Ini adalah alarm atau pertanda bahwa kita masih harus tingkatkan standar mutu dari produk kita. Mas Hatta, sebagai wirausaha nih, bagaimana pandangan Mas Hatta mengenai hal ini? Halo sahabat wirausaha, komitmen untuk menjaga standar mutu mutlak harus menjadi perhatian kita. Tanpa ini, jelas pertumbuhan bisnis kita akan terhambat. Konsumen berbelanja membeli dengan mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk kita. Kita harus memaknai hal tersebut sebagai amanah. Langkah membangun standar mutu dimulai bertahap. Dulu, kami memulai dengan memenuhi standar PIRT atau Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebelum mendapatkan sertifikasi izin edar BPOM. Ada beberapa hal utama yang perlu kita mulai siapkan untuk memenuhi standar. Dan kita pun perlu untuk mendokumentasikan standar mutu dari produk yang akan dihasilkan. Untuk produk minuman kami, standar ini mencakup warna, aroma, tekstur, atau kekentalan, penampakan, dan tentunya rasa. Misal, racikan kami yang A, secara standar harus memiliki rasa manis semriwing. Ketika ada produk yang kurang semriwing, kami harus memeriksa kembali, karena mungkin ada tahapan yang salah dalam produksi kami. Supaya standar mutu bisa dicapai, maka kita perlu buat standar proses atau standar operasionalnya. Hal ini mencakup 1. Formula atau resep detail, mencakup komposisi bahan dan proses membuatnya. Ini perlu didokumentasikan karena jika berbeda, jelas akan ada dampak pada aroma, rasa, dan kriteria kualitas lainnya. 2. Layout tempat produksi yang perlu disusun agar setiap tahapan produksi bisa berjalan secara satu jalur tanpa persilangan untuk menghindari kontaminasi pada produk makanan yang dapat mempengaruhi masa kadaluarsanya. 3. Bagan standar alur proses pengolahan yang harus dilakukan oleh tim produksi. Saya sangat merekomendasikan sahabat semua untuk membaca beberapa contoh detail yang sudah disediakan gratis oleh BPOM RI melalui tautan istanaumkm.pom.go.id. Di situ, sahabat dapat melihat banyak contoh proses produksi yang sesuai standar kesehatan yang akan sangat membantu kita dalam menjaga konsistensi mutu produk agar konsumen puas dengan produk kita. Wah, benar sekali ya Mas. Ternyata BPOM RI sudah menyiapkan detail metode produksi untuk berbagai produk di sini. Ada untuk minuman susu kedelai, jahe bubuk, aneka keripik, dan lainnya. Tentunya, setiap produsen akan memiliki keunikan pada proses produksinya masing-masing, sehingga produk yang dihasilkan juga akan unik. Kalau boleh tahu, standar alur produksi di Rasa Nusantara seperti apa ya Mas Hatta? Saat ini, kami memiliki lebih dari 70 jenis produk yang kami kelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu bahan murni, bumbu dan bahan masakan, suplemen kecantikan, jamu konsentrat, jamu siap seduh, dan lainnya. Kami punya berbagai bagan alur produksi untuk masing-masing produk. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas,
Saya akan menunjukkan salah satunya. Berikut adalah bagan alur proses produksi minuman botanikal kami. Di sini, sahabat bisa lihat, ada pihak yang bertanda tangan. Jadi, bagan ini resmi dan menjadi regulasi di perusahaan kami. Dan ada satu orang yang bertanggung jawab agar standar tersebut dilakukan oleh semua jajaran tim produksi. Pada tahapan ini, sahabat bisa lihat bahwa setiap bahan baku yang diterima harus melewati tahapan pemilahan terlebih dahulu. Kami hanya menggunakan bahan yang terbaik. Setelah itu, baru ditimbang dan dicuci. Setelah itu, bahan dilumat dan dicampur, lalu kemudian dimasak dengan tingkat panas yang terstandar, di suhu dan durasi tertentu. Tahap pemasakan ini adalah tahapan kritis yang sangat menentukan kualitas. Maka, perlu diberikan rincian keterangan terkait suhu masak dan durasinya. Jika api terlalu panas atau durasi masak terlalu lama, maka dapat merubah kualitas produk. Setelah itu, hasil pemasakan disaring. Masak ulang, disaring lagi. Setelah produk hampir siap, kami sterilisasi kemasannya agar produk bisa segera dimasukkan ke kemasan. Tidak lama setelah kemasan disterilkan. Setelah dikemas, kami lakukan sterilisasi produk akhir. Kemudian, produk kami simpan di tempat penyimpanan atau warehouse stok produk jadi kami. Di perusahaan yang skala produksinya besar, alur ini akan jauh lebih detail. Tetapi untuk kita, minimal seperti ini sudah bagus, dan kita bisa melakukan perbaikan secara bertahap. Mungkin satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa standar alur proses ini juga dapat dikembangkan untuk pelayanan konsumen. Di Rasa Nusantara, kami memiliki program dengan alur pelayanan yang juga terstandar, yaitu program Rasa untuk Bumi yang menawarkan cashback bagi konsumen yang mengembalikan botol kaca produk kepada kami. Semoga sharing kami ini bermanfaat untuk rencana inovasi sahabat sekalian. Semangat ya! Tentunya sangat bermanfaat dan sahabat wirausaha masih semangat kan ya? Tadi kita sudah bahas soal standar mutu produk pangan, di mana standar BPOM dapat menjadi acuan. Bagaimana nih untuk produk yang bukan pangan? Mbak Lisha, ASICS mendukung permodalan UKM untuk kelancaran rantai pasok dari pengadaan bahan baku sampai distribusi dan transaksi penjualannya. Adakah informasi terkait standar mutu yang kini diakui banyak pembeli besar, Mbak? Khususnya untuk produk yang bukan pangan. Halo sahabat wirausaha, untuk berkembang memang kita perlu mulai melihat peluang B2B atau business to business dan juga B2G atau business to government. Kedua pihak ini adalah potensi pembeli dengan partai besar, yaitu dengan perusahaan besar atau pemerintah. Tentunya segmen ini tidak hanya membutuhkan makanan, mereka juga punya gedung perkantoran yang perlu dekorasi, perlengkapan kantor seperti meja kursi, dan juga alat kerja. Segmen ini sering melakukan acara rapat kerja atau seminar yang mungkin memerlukan souvenir, kaos, dan macam-macam keperluan lainnya. Setidaknya, ada 3 standar mutu yang cocok menjadi rujukan sahabat wirausaha praktisi bisnis lestari yang produknya non-pangan. Kalau sudah memenuhi kriteria standar mutu ini, maka suatu bisnis dapat memasang label khusus pada kemasan produknya dan bisa mendapatkan prioritas ketika mengikuti peluang pengadaan di B2B atau B2G. Karena ketiga standar mutu ini sudah diakui pemerintah melalui Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP nomor 16 tahun 2020. Adapun standar mutu ini relevan untuk produk-produk yang terbuat dari kertas, kulit, keramik, furniture kayu, dan olahan plastik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu standar mutu Ecolabel tipe 1, yang logonya seperti ini. Produk yang boleh menempel logo ini adalah yang sudah mendapatkan sertifikasi resmi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Jadi, akan ada proses audit yang memeriksa beberapa hal berikut. Bahan bakunya, berapa kandungan daur ulangnya. Bahan kimia pendukungnya, untuk setiap kategori produk akan ada ambang batas toleransi yang beda-beda juga. Sebagai contoh, untuk produk kertas kemasan, itu yang dilihat adalah faktor biokonsentrasi atau BCF yang maksimal nilainya 100. Untuk produk lain akan beda lagi batas toleransinya. Pemakaian airnya, apakah boros atau tidak? Ini akan diperiksa. Pemakaian energi listriknya, kemasannya, prosedur manajemen limbah atau dampak lingkungan, dan sistem manajemen energinya. Nah, ini kan sangat spesifik, dan untuk usaha mikro, kok rasanya susah banget ya? Untuk itu, ada pilihan Ecolabel tipe 2
yang bersifat swadeklarasi atau klaim dari masing-masing perusahaan saja, dan tidak memerlukan proses pemeriksaan untuk sertifikasi, melainkan cukup diverifikasi oleh lembaga verifikasi ekolabel yang terdaftar di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Bersamaan dengan logo tersebut, sebuah produk dapat menuliskan deklarasi klaim-klaim seperti dapat terurai, mudah terurai, dapat didaur ulang, menggunakan pewarna alami, 100% recycled fiber, dan banyak lagi. Begitu kita urus ekolabel ini, baik yang tipe 1 maupun tipe 2, maka nanti nama produk dan perusahaan kita akan terdaftar di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hal ini nanti yang bisa membantu bisnis kita diprioritaskan untuk terpilih jika ikut peluang pengadaan pemerintah. Terakhir ini adalah logo standar mutu yang sekarang berkaitan dengan produk olahan kayu. Sekarang semakin banyak off-taker yang ketika beli produk furniture, dia akan tanya, ini kayunya legal nggak? Ramah lingkungan nggak? Karena semakin banyak pihak yang sudah peduli dan tidak mau lagi beli produk dari kayu hasil pembalakan hutan ilegal. Jadi, kalau kamu bisnisnya furniture, pastikan kayu-kayu yang digunakan adalah kayu-kayu resmi yang sudah mengantongi sertifikasi SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Nah, untuk sertifikasi ini logonya seperti ini nih. Terima kasih Mbak Lisha penjelasannya. Sahabat wirausaha, dunia sertifikasi dan standar mutu ini memang sangat luas karena bukan hanya terkait dengan produknya saja, tetapi juga bisa berkaitan dengan prosesnya. Tapi kalau saya rangkum, ada beberapa jenis nih standar mutu berdasarkan status sertifikasinya. Yang pertama, yang dibuat sendiri oleh perusahaan menjadi SOP, standar operasional prosedur yang bersifat internal. Yang kedua, yang dibuat sendiri tapi juga dijadikan klaim dan dipublikasikan atau disebut swadeklarasi dan hanya diverifikasi resmi saja untuk yang ini. 3. Yang mengikuti standar mutu dari lembaga sertifikasi tertentu seperti sertifikasi halal, BPOM, dan juga ekolabel tipe 1 tadi yang hanya bisa dikeluarkan setelah perusahaan kita melalui tahapan audit. Dengan demikian, sebuah bisnis lestari bisa punya beberapa standar mutu nih yang bersifat internal maupun yang diverifikasi dan yang diaudit tadi. Mbak Lisha, adakah wawasan sertifikasi lain nih yang sahabat wirausaha kita perlu ketahui? Benar banget bahwa setiap sertifikasi standar mutu tertentu memiliki ruang lingkup dan daftar checklist pemeriksaan yang beda-beda. Di kancah perdagangan global, ada juga perusahaan off-taker yang peduli dengan apakah produsen calon mitranya memperlakukan mitra dan karyawan secara fair. Akhirnya ada sertifikat dan label fair trade. Ada juga sertifikasi yang mengkonfirmasi bahwa sebuah perusahaan beroperasi untuk mencapai misi dampak sosial tertentu, yaitu namanya sertifikasi Benefit Corporation atau B Corp. Untuk sahabat yang mengelola hutan atau perkebunan, ada lagi tuh namanya Forest Stewardship Council atau FSC. Saat ini beberapa perusahaan besar global maupun nasional cuma mau menggunakan kemasan kertas yang dibuat dari serbuk kayu bersertifikat FSC ini. Sertifikat FSC ini adalah bentuk bukti bahwa suatu produk kayu atau turunan kayu menggunakan bahan kayu yang dihasilkan dari proses budidaya yang lestari, di mana pohon yang ditanam kembali lebih banyak daripada yang dipanen. Perlu dipahami juga bahwa mayoritas sertifikasi yang memerlukan proses audit pasti berbayar. Namun, sahabat perlu memaknainya sebagai investasi. Karena dengan memiliki sertifikasi, kita dapat memperluas pasar, meyakinkan konsumen, serta menjadi kandidat yang dipertimbangkan dalam pengadaan. Nah, mindset seperti ini yang perlu ditanamkan untuk naik kelas. Kedua adalah, setiap sertifikasi itu mengandung aspek hukum, karena ada dokumen resmi hasil pemeriksaan dan komitmen perusahaan yang disertifikasi untuk terus melaksanakan standar operasional yang sesuai. Hal ini yang membuat sertifikasi itu nggak boleh dipinjemin ke pihak lain. Ada resiko dicabut sertifikasinya kalau perusahaan melakukan itu. Nah, jika sahabat menghadapi masalah akses pasar yang mengharapkan sertifikasi tertentu, coba deh mulai gali informasi lanjutan terkait sertifikasi secara bareng-bareng. Hal ini bisa dilakukan melalui koperasi misalnya, sehingga biaya-biaya bisa ditanggung bersama dan jadi lebih ringan. Terima kasih Mbak Lisha. Mungkin ada satu informasi tambahan lagi nih.
Bagi sahabat yang sedang bersiap untuk naik kelas dari usaha mikro menuju usaha kecil yang omsetnya sudah lebih dari 2 miliar per tahun. Yaitu sahabat harus mulai peduli dengan urusan legalitas badan usaha seperti CV, PT, atau koperasi. Lalu daftarkan deh tuh nanti badan usahanya ke oss.go.id agar punya nomor induk berusaha atau NIB. Simak informasi lebih detailnya di modul tertulisnya ya. Sampai jumpa dan salam semangat selalu.